beberapa unggahan mewakili rekam jejak dakwah kita dengan seluruh dinamikanya. Untuk yang pertama, Umi daerah ini berasal dari Provinsi Jawa Timur. Daerah manakah ini? Kita beri kesempatan perwakilan dari Umi daerah yang kita sebut ini untuk ke depan untuk menyampaikan pengalamannya dalam mengelola Umi daerah dari berbagai aspek, baik keorganisasian, pelaksanaan dan pengelolaan program, ataupun dalam pemberdayaan SDM atau yang lainnya. Untuk itu kita sambut Umi daerah Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Ustadz Direktur Umi Foundation, Ustadz Masrudi ya. Kemudian yang kami muliakan juga ada Ustadz Ghafur, Ustadz Yusuf, Ustadz Jinan, Ustadz Musyafa, Ustadz Ajib, Ustadz Sabidi, dan yang lainnya. Yang kami muliakan juga seluruh ketua Umda dan Korda, dan yang kami cintai juga teman-teman semua trainer Umi se-Indonesia Raya. Sebelum kami melanjutkan apa ini presentasi ya setia, nggak jelas saya. Nggak bener. Kami berdiri di sini teman-teman ya. Sebetulnya kami juga tidak tahu ini dari sisi mana kami kok diminta untuk berdiri di sini teman-teman. Ya nanti kami tolong dipandu untuk meluruskan apa yang harus diluruskan gitu. Tapi sebelumnya Umi Jombang mulanya kelas SD. Allahu Akbar. Oke, baik teman-teman semuanya, untuk mungkin kita akan memberikan sejarah dulu ya di awal Umi Jombang ada gitu ya. Kalau tadi di tahun 2019 menurut data yang kami terima, karena kami ini datangnya termasuk dari mutaakhirin ya, trainer corona kemarin gitu ya. Kemudian yang kami terima itu ada di tahun 2020 sebetulnya di SK yang ada itu masih Korda, betul yang disampaikan oleh Ustadz presenter tadi bahwa di tahun 2000 MC ya bos bos ya terus lancar ya. Teman-teman, di tahun 2020 ini jumlah lembaga kami ini masih berada di titik 39 saat itu. Jadi sebetulnya di tahun itu teman-teman Korda ini pengurusnya masih belum tahu apa sih yang dikerjakan gitu ya. Jadi dari manajer-manajer yang ada, divisi humas, training, QA dan yang lainnya itu teman-teman kami masih belum tahu. Karena apa teman-teman? Kalau
flashback di sebelumnya, Umi Jombang ini ikut tahsin pertama itu di tahun 2016 teman-teman ya. Itu masih kita nyebrang di Mojokerto ya. Jadi kami dulu masih berguru bersama teman-teman Mojokerto. Kemudian di 2022 ini alhamdulillah kami ditetapkan menjadi UMDA yang dari tahun 2020 yang berjumlah 39 dan sampai hari ini itu lembaga yang ikut bersama Umi Jombang sejumlah 90 lembaga. Alhamdulillah. Ustadz-ustadzah sekalian, di sini kami ingin berbagi ya untuk apa namanya tadi yang disampaikan best practice ya. Tadi sebetulnya kami ini belum paham yang best yang mana yang akan kami angkat, karena sebetulnya kami ini juga masih merangkak ya, belajar dari nol banget gitu teman-teman ya. Dan yang kami lakukan adalah sesuai dengan arahan UF yang pada kesempatan kali ini kami semuanya di depan ini sangat berterima kasih kepada Ustadz Ajib yang selalu membimbing kami semuanya, saya dan teman-teman semuanya ini yang baru-baru ini menjadi yang seperti yang tentunya kami yakin dari Omda atau Korda yang ada di sini pasti jauh lebih baik dari Umi Jombang begitu. Yang baru juga ataupun yang setengah-setengah baru juga mungkin pasti lebih baik capaiannya. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah dari segi dari strategi kami untuk 7 PD, 7 program dasar ini bisa berkembang. Teman-teman, saudara sekalian, di Umi Jombang selalu kita dorong untuk seluruh program yang ada, skill untuk tahsin, sertifikasi dan yang sebagainya itu tidak didominasi oleh satu trainer saja. Akan tapi semua trainer yang ada wajib belajar untuk bisa menyampaikan, menyajikan program-program Umi. Maka di Jombang tidak ada 1-2 flyer ataupun sekian flyer yang ada itu didominasi oleh satu orang. Pasti semuanya memegang dan alhamdulillah ini guru-guru kita semua di depan ini, guru-guru saya ini selalu membina kita semuanya. Bahkan trainer baru TOT kemarin pun di hari-hari ini sudah kita dampingi untuk melakukan tahsin, supervisi, sertifikasi dan yang lainnya. Sehingga jika ada kegiatan-kegiatan yang lain di Jombang yang akan ada, semua trainer wajib bisa menyampaikannya. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah dari manajemen buku, saudara sekalian. Menurut data yang kami terima untuk buku ini di tahun awal 2020 setelah kita di amanahnya menjadi Korda itu saudara, Umi Jombang dapat dropping buku dari UF itu senilai 54 jutaan di tahun awal 2020. Kemudian di tahun 2021 di bulan September itu alhamdulillah Umi Jombang berhasil membayar angsuran terakhir di saat itu. Angsuran terakhir berarti waktu yang kita butuhkan untuk melunasi hutang Umi Jombang ke UF Umi Foundation itu kurang lebih 21 bulan saja. Alhamdulillah. Kemudian
tutup buku di 2021 bulan Desember, alhamdulillah saldo untuk buku saja itu sudah mencapai baru mencapai 26.762.200 rupiah. Alhamdulillah. Kemudian teman-teman, untuk keorganisasian yang tadi disampaikan oleh Bapak Ustadz pemandu acara tadi ya, Ustadz Mustaqim dan Ustadz Fathul Rozi ngapunten. Untuk keorganisasian teman-teman, saudara sekalian, bahwa di Umi Jombang ini selalu semua komunikasi baik antar lembaga ke Umda itu tetap kepada satu pintu, saudara sekalian. Baik itu komunikasi untuk informasi Umi ataupun pembayaran, semua di satu pintu. Kalau untuk informasi umum tentang Umi Jombang itu kita berpusat di teman-teman humas, ada Ustazah Zuli, dengan tangan dong. Jadi semua program Umi kita pusatkan ke beliau. Kemudian setelah itu program akan terjadi di situ. Maka ketika deal, maka untuk pembayarannya, baik itu pembayaran apapun, itu langsung ke bendahara umum gitu. Jadi tidak ada transaksi langsung, tidak ada salam tempel antara lembaga dan trainer. Begitu Ustaz sekalian. Di sini ada duduk di sini agak telat ya. Kami ingin mengenalkan ke teman-teman semuanya, Ustaz sekalian ya. Aku telat Ustaznya. Kalau yang laki-laki yang paling ganteng ini, saya ada Ustaz Fauki, ya, Ustaz Fauki Ali, guru saya. Beliau ini manajer divisi training yang mewakili divisi training, mewakili Ustazah Munawaroh karena beliau sudah berhalangan. Kemudian di samping beliau ada Ustazah Zuli yang sampai hari ini berada di divisi humas. Di sebelahnya ada Ustazah Emma, beliau IE kita yang cita-citanya adalah menjadikan seluruh lembaga yang tergabung di Umi kita tersupervisi 100%, dan hari ini sudah ada rancangan jadwalnya, alhamdulillah, mohon doanya. Dan samping beliau ada Ustazah Ila. Nah, ini teman divisi buku kitab yang mengolah tentang buku Umi Jombang. Dan yang perlu diketahui teman-teman semuanya, data-data keuangan yang ada ini tidak dilakukan oleh beliau ini dengan menggunakan Excel, aplikasi dan yang lain sebagainya, tapi beliau itu murni manual, tulisan tangan yang 0, 0, 1, 2, 3, 4 itu dihitung dengan kalkulator, manual banget. Tepuk tangan dong buat kawan kita, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kami ucapkan juga jazakumullah khairan. Teman-teman, untuk tips untuk pelunasan buku teman-teman ya. Jadi kasih tips ini ya. Kita punya 2 tips and trick. Yang pertama, rupakan selisih buku untuk buku. Jadi kita tidak merupakan selisih buku untuk kegiatan atau yang lainnya, apalagi itu healing ya, tidak. Tapi rupakan selisih buku untuk buku. Yang kedua, pantau terus grup buku. Kapan ada diskon, langsung serbu. Demikian dari Umi Jombang. Sekian, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penanda untuk Umi Jombang. Baik, mohon sejenak di atas panggung dulu dengan berdiri, gak apa-apa Ustaz. Semuanya, inilah
profil Umi daerah Jombang yang telah kita dengarkan bersama bagaimana mereka bersinergi dakwah di daerahnya antar semua divisi dan manajer, sehingga sampai pada tips terakhir bagaimana tips melunasi hutang itu diberikan semua untuk kita ya. Dan ini tentu kami akan melihat bahwa dari semua paparan tadi ini termasuk UMDA baru kalau kita hitung dari SK-nya 22 baru UMDA, kodanya 2010. Tetapi kita melihat 2020 ya, 2020. Tapi kita lihat meskipun baru tapi semangatnya subhanallah ya. Ini UMDA yang tadi disampaikan oleh Ketua UMI adalah nurut sama sistem UMI Foundation. Kata kuncinya nurut saja kita dengan sistem yang ada di UMI Foundation. Yang kedua, saya melihat gerakan-gerakan keikhlasan di sana ya. Kemudian komunikatif antar pengurus. Dan yang paling menarik lagi dari jejak kesuksesan dengan dinamikanya tentunya UMI Jombang ini, tim yang kali depan ini adalah semuanya aktif mengkhidmahkan dirinya di lembaga mereka masing-masing dengan tetap bisa menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengurus UMI daerah. Sekali lagi terima kasih, kita berikan aplaus untuk UMI Jombang. Silakan kembali ke depan. Selanjutnya akan kami bacakan yaitu best practice yang kedua berdasarkan hasil analisa serta keputusan yang insya Allah tidak meleset sedikit pun, dan tentu hal ini akan didapatkan dengan ciri yang mendapatkan SK UMDA pada tahun 2011. Bagi yang merasa mendapatkan SK 2011 boleh berbangga hati, tapi ditahan sedikit. Wilayahnya mana? Yaitu tertuju di daerah Jawa Barat. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kemudian dalam hal ini mohon maaf kami sampaikan terkait SK ya. Yang pertama adalah tahun 2009, saat itu masih Korda. Kemudian jarak 1 tahun lagi yaitu pada tahun 2010 sudah menjadi UMI daerah. Karena bertepatan di wilayah Jawa Barat ya, marilah kita sambut dengan teriakan takbir dulu. Nah, kurang meriah ini, tidak suka saya. Takbir, yaitu diperoleh oleh UMDA Bekasi. Kami persilakan dengan hormat kepada tim UMI Bekasi untuk maju ke panggung kehormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar kurang begitu kompak. Kami doakan yang jawab salamnya insya Allah langsung dapat hadiah umroh gratis dari UMI Foundation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ekspektasi tadi menjadi ekspektasi yang bukan mimpi tapi mengandung harapan. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Para asatidzah, para qurama, wabil khusus yang kami hormati tentunya Direktur Utama UMI Foundation, guru kami, orang tua kami, Dr. Andes Haji Masruri yang qadarullah
namanya agak mirip dan ini merupakan keberkahan dari UMI Bekasi. Karena nama kami di UMI Bekasi itu kebetulan namanya Masturi. Jadi ketika ada satu event kegiatan tertentu di UMI Bekasi, antusiasmenya tinggi karena dianggap yang hadir adalah Masruri, padahal yang hadir adalah Masturi. Juga yang kami hormati segenap Direktur UMI Foundation yang tadi sudah kita dapatkan ilmu dari beliau semuanya, yaitu Dr. Abi Musyafa, Dr. Andes Haji Abdul Ghafur. Juga yang kami hormati Haji Ahmad Yusuf MSMPD, Dr. Andes Miftahudina, dan segenap tentunya yayasan atau pengurus dari UMI Foundation. Kita doakan beliau semuanya agar senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Utamanya juga yang kami ucapkan terima kasih kepada moderator acara MC Al-Mukarram Ustaz Fakhrul Roji, yang dari beliau pintu manfaat kolam terbuka karena sesuai dengan namanya Fatih. Juga yang kami hormati dan kami ucapkan terima kasih kepada MC yang kedua yang selamanya tidak akan pernah tersesat karena beliau selalu berjalan di jalan yang mustaqim, yaitu Ustaz Mustaqim. Para asatidz yang kami hormati, tentunya dalam kesempatan ini kami haturkan jazakumullah khairal jazah kepada UMI Foundation telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sekedar sharing. Sebenarnya kami sampaikan untuk menyampaikan kelebihan, rasanya kami masih banyak terus belajar. Bahkan ketika kami diminta untuk hadir di sini mengutip apa yang disampaikan Umar bin Khattab, inni qad bulitum walastu bi khairikum. Kalaupun kami harus dipilih, ini bukan karena kami terbaik atau kami memiliki banyak kelebihan, tapi ini bagian daripada amanah yang diberikan. Maka perkenankan kami sebelum menyampaikan hal apa saja terkait dengan UMI Bekasi ini, kami ingin memperkenalkan pengurus-pengurus yang ada di wilayah UMI Bekasi Raya. Yang pertama, persis di sebelah kiri kami, sebelah kanan kursi, Ustadz Yogi Setiawan. Beliau adalah selaku Ketua UMI Bekasi Raya yang periode tahun ini beliau mendapatkan amanah. Mohon doanya para guru, para asatidz, beliau yang cukup panjang kiprahnya dalam mengembangkan dakwah Al-Quran di wilayah Bekasi. 1 tahun kemarin diuji oleh Allah dengan sakit yang cukup panjang, yaitu 1 tahun. Nah, dalam proses sakit dan pemulihan ini, semangat beliau tidak pernah kendor dalam mengawal metode UMI. Bahkan diiring-iring sakitnya, yang terucap selalu UMI. Umi, karena memang panggilan khas untuk istrinya adalah Umi. Baik, yang sebelah kiri beliau ada namanya Ustadz Ismail, beliau bagian divisi admin data. Yang sebelah lagi yang tengah ini sebenarnya yang tersesat juga, tapi insya Allah kalau kata guru-guru kami tersesat di jalan yang benar gitu. Karena beliau orang Lumajang, mohon maaf Ustaz maksud anggotanya kami tarik dulu, yaitu Ustadz Kholi, selaku manajer training UMI Bekasi Raya. Juga yang terakhir juga bagian ngurus Bekasi, Ustadz Dedi Iskandar, yang ternyata sejak pensiun dari Bupati kami tarik menjadi manajer media gitu. Asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga kami ingin sampaikan di tengah-tengah pengurus UMI Bekasi yang ada ini tidak lepas dari bimbingan dan coaching yang terus-menerus dari pembina kami, yaitu Ustadz Irwan Wahyudi. Beliau ada di tengah-tengah. Boleh berdiri Ustadz? Insyaallah ini insyaallah sudah familiar gitu ya. Selaku yang hari ini beliau adalah sebagai pembina UMI Bekasi Raya di wilayah pengurus atau di internal pengurus. Dan tentunya juga yang teristimewa kami ucapkan juga kontribusi, arahan, dan pembimbingan yang terus dilakukan oleh UMI Foundation dalam kesempatan ini selaku penanggung jawab utama di wilayah Bekasi. Orang tua kami selaku yang kami anggap sebagai orang tua, karena kontribusi beliau, arahan beliau, nasihat beliau benar-benar kami jadikan sebagai petuah, yaitu guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Yusuf MSPD. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jazaa. Bahkan salah satu kesempatan kami memaksa menculik beliau asatidz, walaupun kami agak merasa berdosa. Di satu kesempatan ketika kami mengadakan rakorda di wilayah UKISI,
beliau ada kunjungan ke pesantren putra beliau. Sengaja kami culik dari pesantren untuk kami hadirkan. Alhamdulillah beliau nggak protes, justru betah, pengen nggak pulang ke Surabaya katanya. Baik, jadi sekedar itu informasi, sekedar pengenalan dari pengurus UMI Bekasi Raya. Selanjutnya hadirin sekalian, sebelum nanti Ketua UMI Bekasi Raya menyampaikan hal-hal terkait dengan perkembangan dan kondisi terkini di wilayah UMI Bekasi Raya, kami ingin perkenankan kami untuk menampilkan profil singkat tentang UMI Bekasi Raya. Oleh karena itu kami mohon diperkenaannya kepada panitia untuk diputarkan video singkat seputar profil UMI Bekasi Raya. ترقى جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي له. UMI Bekasi Raya merupakan lembaga profesional yang berbasis sosial dakwah, bergerak di bidang kualitas pendidikan Al-Quran yang berdiri di atas semua golongan non-partisan, yang membawahi wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan sekitarnya. Pada akhir tahun 2022, sudah ada 385 lembaga yang tergabung sebagai lembaga pengguna metode UMI di UMI Bekasi, yang terdiri dari lembaga formal maupun non-formal. UMI Bekasi Raya bertempat di Jalan Komplek Bukit Kencana 3, Blok AN nomor 4, Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dipimpin oleh Ustadz Yogi Setiawan sebagai ketua, bersama dengan 9 pengurus inti, 85 anggota trainer, dan 10 wilayah UMI Quran Center. UMI Bekasi Raya berusaha tetap menghadirkan pelayanan berkualitas dengan mutu yang terjamin. UMI Bekasi Raya berusaha tetap berkomitmen pada 3 fokus kerja, yakni training, supervising, dan consulting. Dalam fokus kerja training, kami berusaha tetap mencetak guru-guru Al-Quran terbaik yang akan menjadi penggerak terdepan bagi terciptanya sistem pembelajaran terbaik. Pada fokus kerja supervising, kami berusaha tetap mengawal proses setiap lembaga yang menerapkan metode UMI dengan harapan agar terjaganya mutu serta kualitas pembelajaran, sehingga kami mampu menghasilkan para pengajar dan pembelajar terbaik. Pada fokus kerja consulting, kami berusaha menjawab dan menghadirkan solusi pada setiap permasalahan yang muncul di tengah dinamika pembelajaran metode UMI. Dengan membawa slogan membangun generasi Qurani sebagai platform dakwah yang menjadi harapan dan cita-cita besar UMI Bekasi Raya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur terus kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan kemudahan yang Allah berikan pada kami UMI Bekasi Raya, sehingga sampai hari ini menjadi kepercayaan masyarakat dalam membimbing dan membina pembelajaran Al-Quran di Bekasi. Pada tahun ini kami UMI Bekasi Raya mengusung visi menjadi UMDA percontohan nasional yang maju dan terdepan dalam mutu dan pelayanan. Sedangkan misinya adalah mengembangkan SDM yang unggul dan profesional, implementasi sistem pelayanan terpadu berbasis digital, dan membentuk pusat-pusat diklat guru Al-Quran dan syiar Quran di setiap kecamatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bersama-sama berdakwah di Al-Quran metode UMI ini.
kami keluarga besar Umi Bekasi Raya mengucapkan selamat dan sukses Rakernas Umi Foundation 2023. Luruskan niat, kuatkan mutu, utamakan Allah. Allahu Akbar. Demikian tadi proses kita bertabat Umi, namun tentunya akan lebih jelas dan terperinci jika hal ini langsung disampaikan oleh Ketua Umi Bekasi Raya. Oleh karena itu kami menyambut Sarjana Setiawan untuk berbagi cerita pengalaman perjalanan dakwah Al-Quran di Umi Bekasi Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat dulu ya. Rakernas Umi Foundation 2023. Luruskan niat, kuatkan mutu, utamakan Allah. Oke, masih belum kompak ya. Jangan kompak nanti dapat makan siang insyaallah ya. Rakernas Umi Foundation 2023. Luruskan niat, kuatkan mutu, utamakan Allah. Alhamdulillah. Trainer Umi Nasional. Ada itu passwordnya. Kalau saya bilang trainer metode Umi Nasional, jawabnya bersahabat, bersemangat, bermanfaat. Setuju kan? Oke ya. Trainer metode Umi Nasional. Bersahabat, berani. Bersahabat, bersemangat, bermanfaat. Ya. Sekali lagi. Trainer Al-Quran metode Umi Nasional. Allah Akbar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh direksi Umi Foundation Surabaya Pusat, kemudian para trainer Ketua Umda dari Sabang sampai Merauke. Semoga Allah terus memberikan kita semangat dan cinta untuk belajar dan mengajar Al-Quran, insyaallah. Saudara yang berbahagia, dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya yang menyampaikan ini seharusnya pembina Umi Bekasi Raya, karena SK saya sebagai Ketua Umi baru berjalan 2 bulan, bulan Januari kemarin, dan kerja kita dari tahun 2010 sampai 2022 itu digawangi oleh Ustaz Irwan Walidi. Kasih tangan buat beliau. Jadi saya hanya kedapatan Rizki anak soleh saja sebetulnya. Jadi yang sudah menyampaikan ini karena yang awal sebenarnya dari tahun 2010 sampai 2022 ini beliau Ustaz Irwan Walidi. Baik, untuk kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa sejarah atau perkembangan Umi Bekasi dari tahun 2010 sampai 2023 ini. Saya memakai judul visioning. Ya. Apa bedanya dengan vision? Saudara. Kalau vision itu tujuan, tapi kalau ditambahin imbuhan tim jadi apa? Visioning. Jadi bukan hanya tujuan, tapi ada semangat untuk menggerakkan visi yang kita mau nanti tuntaskan di tahun ini. Allah Akbar. Pengertian ini saya dapat dari Presiden Al-Fatihah, Rocky Group. Baik, berikutnya untuk tahun ini sendiri, berikutnya ini disisikan menjadi udah percontohan nasional yang maju dan terdepan. Kita singkat apa? Maju dan terdepan dalam mutu dan pelayanan. Jadi kenapa kita buat visi? Karena ini tadi menjadi energi dan tujuan yang kita ingin capai di setiap tahunnya. Jadi untuk visi tahunnya itu kita ada. Kalau visi keseluruhan kita sudah punya di Umi Foundation, menjadi lembaga terdepan dalam menghadirkan generasi Quran.
Ada beberapa misi yang kita ingin lakukan di situ. Yang pertama soal mencetak atau mengembangkan SDM unggul, kemudian implementasi pelayanan berbasis digital yang memang terus digaungkan oleh Umi Foundation, dan kita akan berupaya melahap itu. Kemudian yang ketiga, kita membentuk pusat diklat dan syiar Quran di setiap kecamatan. Dan terakhir, kita ingin mengawal seluruh lembaga pemuda UI dalam pembelajarannya efektif. Kita juga punya moto kerja mengurus Umi Bekasi, yaitu solid, efektif, dan amanah. Jadi agar apa yang kita lakukan, yang dilakukan kita maksimal. Kemudian prioritas kerja kita di tahun ini yaitu marketing, kemudian upgrading, dan IT supporting, yang memang sudah harus kita kembangkan ke arah pengembangan Umi daerah sendiri. Dan alhamdulillah untuk di tahun ini sudah bergabung di pengurusan ini berjumlah 9 pengurus, alhamdulillah, dan semuanya mereka sudah free, tidak terikat oleh lembaga, alhamdulillah. Artinya kita bisa leluasa secara maksimal untuk mengawal lembaga-lembaga di Bekasi. Kemudian kita juga ada pengurusan di tingkat kecamatan atau wilayah, dan alhamdulillah sudah terbentuk 10. Kita menamakannya Umi Quran Center, yang memang menjadi tugas dari kita Umi daerah untuk mengawal 7 program. Dari 7 program itu kita hanya fokus ke 2 program utama saja. Yang pertama program diklat tahsis, yang kedua supervisi. Dan program diklat tahsis ini dijalankan oleh teman-teman UISI secara masif di setiap wilayahnya. Dan ini peta sebaran diklat yang ada di Bekasi yang berwarna oranye. Ya, sudah ada 17 pusat diklat dan syiar yang tersebar di Umi Bekasi. Berikutnya, ini capaian kualitatif Umi Bekasi dari mulai di tahun ini 2022. Yaitu ada 385 lembaga dengan jumlah santri 52.000, ditambah jumlah siswa, jumlah guru Quran 2.000 sekian, kemudian ada 85 trainer dan seterusnya. Sudah ada 130. Jadi perkembangan edukasi secara grafik kalau kita menghitung setiap tahun kurang lebih sekitar 30% pertumbuhannya. Insya Allah di tahun ini kita akan naikkan grafik ini menjadi 50% pertumbuhan Umi Bekasi bangunannya. Kenapa pertumbuhan ini berkembang? Sebenarnya lagi-lagi Umi mendapatkan rezeki anak soleh. Kenapa? Karena kita banyak disupport dari pusat terkait program diklat, termasuk program KIE. Karena di sana berdiri PT Mitra Liu Lestari yang terus bekerjasama dengan Umi Foundation dan Umi Bekasi mengawal program-program yang ada di Umi Foundation sendiri. 3 tahun terakhir kita mendapatkan 3.000 program diklat secara gratis, yaitu membantu kita dalam proses pengembangan Umi Foundation sendiri. Dan terakhir mimpi kita di Bekasi, setiap anak muslim yang ada di Bekasi harus bisa membaca Al-Quran dengan tajwid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mudah kita semua dan memberikan semangat untuk mengawal generasi Quran yang depan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari titik-titik UISI tadi untuk mempermudah distribusi buku, kami juga membentuk titik-titik pelayanan buku untuk mempermudah pelayanan dalam buku. Juga kami memberikan apresiasi tertinggi bagi UISI yang telah menjalankan program-program UMI pusat melalui UMI daerah dengan baik, dengan memberikan peserta dan UISI terbaik, juga guru terbaik dalam pelaksanaannya. Demikian barangkali bisa kami aturkan. Mohon maaf jika kekurangan dan ada hal-hal yang dipandang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat
berkoordinasi. Baik hadirin seluruh peserta rapat kerja nasional UMI Foundation tahun 2023, dua UMI daerah telah menginspirasi gerak dakwah kita. Berikut satu lagi, kami ingin menampilkan banyak UMI daerah, tapi karena keterbatasan waktu dan masih banyak hal yang perlu kita diskusikan, maka satu lagi best practice UMI daerah yang akan berbagi pengalaman dalam menjaga sistem UMI Foundation. UMI daerah ini ter-SK-kan wakilah, ini ada dua pendapat. 2015 wakilanya ada 2013. Jadi dulu pernah ter-SK-kan, kemudian SK berikutnya yang secara mungkin merasa siap menjalankan dan mengemban amanah keundaan itu di tahun 2015. UMI daerah ini berada di tidak jauh dengan, atau UMI daerah ini masuk atau tersebut dalam daerah istimewa. Di Indonesia ada berapa istimewa? Ada dua. Mana satunya? Jogja sama Aceh ya? Aceh. Jakarta. Oh, Jakarta. Baik, kita berkesempatan untuk best practice yang ketiga. Mudah-mudahan melengkapi pengalaman yang sudah kita ikuti dua UMDA tadi. Kita sambut UMI Yogyakarta. Kami persilakan dengan hormat kepada tim UMI Yogyakarta untuk menuju panggung kehormatan dengan durasi waktu 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Direktur Utama UMI Foundation Surabaya beserta para direktur program dari operasional organisasi, direktur program SDM, direktur program R&D dan direktur operasional serta organisasi, serta para manajer UMI Foundation dan para ketua dan pengurus UMI daerah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz Sada, di kesempatan hari ini kita diberi amanah untuk menyampaikan terkait apa yang kami lakukan di daerah istimewa Yogyakarta atau yang dikenal dengan UMI daerah Yogyakarta. Sebagaimana yang menjadi motivasi kita bahwa huruf AB itu digunakan dan terdapat pada Ustadz Taufik AB dan juga Ustadz AB Musyafa. Insya Allah Jogja juga AB Ustadz, melalui plat mobilnya. Buat AB. Baik, saudara kami hormati, singkat insya Allah kita sesuai waktu ingin menyampaikan terkait dengan dinamika UMI daerah Yogyakarta. Ini beberapa hal yang akan kami sampaikan. Di antaranya adalah terkait dengan perjuangan UMI daerah meliputi 3 hal. Di antaranya adalah bagaimana kita mengatur tentang manajemen kita, kemudian SDM kita dan pengelolaan admin serta keuangan kita. Dari masing-masing tersebut bermula dari manajemen, utamanya bagi lembaga-lembaga yang sering bermasalah, saudara. Di antaranya adalah terkait dengan tidak paham bagi lembaga tersebut atas sistem yang ada di metode UMI, kemudian terkait dengan komitmen menjalankan UMI itu tidak hanya sebagai ekstrakurikuler, dan yang ketiga adalah bagaimana para lembaga ini menghargai guru Al-Quran, utamanya trainer yang kita tugaskan di dalam lembaga. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan SDM, akan kita nanti sampaikan bagaimana pola yang ada di UMI Yogyakarta terkait dengan kemampuan dan kompetensinya, kemudian komitmen dengan sistem yang ada di metode UMI, dan yang terakhir adalah di pengelolaan admin yang nanti di bagian keuangan.
Ustaz saja kami hormati, sedikit kami menyampaikan bahwa UPI Yogyakarta walaupun tadi disampaikan ada SK di tahun 2013-2015, namun satu hal yang senantiasa kita bangun mulai dari awal terkait dengan UMI daerah Yogyakarta adalah bangunan kesadaran dan semangat belajar bersama. Jadi saudara, kebetulan UMI Yogyakarta ini kita mulai dari nol. Jadi kita ingin kumpul bareng-bareng, belajar bareng-bareng, dan alhamdulillah kita bisa mengelola UMI daerah Yogyakarta sampai dengan tahun 2023 ini. Terkait dengan positioning di UMI daerah Yogyakarta, alhamdulillah ketua masih dipegang oleh Ustaz Haji Muhyiddin, termasuk juga di manajer training ada Ustaz Iqbal, bagian QA kami pegang atau saya pegang, kemudian di bagian manajemen admin ada Ustaz Rizky dan beberapa manajer termasuk pentaske ada di Ustaz Hindasari dan manajer R&D ada di Ustaz Wiwi dan beberapa staf lainnya. Ini adalah susunan kepengurusan kami saudara di UMI daerah Yogyakarta pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Infografis dari UMI daerah Yogyakarta saudara, mulai tahun 2011 kita mulai lembaga baru, ada 2 lembaga. Seiring dengan perkembangan alhamdulillah sampai tahun 2022 kita ada 130 lembaga yang di sini ada 22.287 siswa yang kita ajarkan UMI di lembaga maupun privat. Kemudian guru yang telah kita sertifikasi mulai dari awal tahun 2011 itu ada 2.733 guru. Kemudian alhamdulillah dari beberapa guru yang kita sertifikasi muncullah 40 trainer yang bisa mendampingi di dalam 130 lembaga tersebut. Kita ada di Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara, Klaten, dan Sragen. Ini yang daerah yang kita kawal dari UMI daerah Yogyakarta. Kemudian di pelaksanaan 7 program dasar, alhamdulillah dari beberapa kegiatan telah kita sampaikan, ini mungkin terlalu cukup lama kalau disampaikan, mulai dari frekuensinya dan juga lembaga yang telah kita kawal selama tahun 2022. Nah, Ustaz saja, insya Allah di sini kita nanti akan share terkait dengan 3 hal yang akan kami sampaikan terkait dengan yang pertama adalah administrasi, kemudian SDM program, dan yang ketiga adalah keuangan. Ustaz saja, para ketua dan juga pengurus UMI daerah yang kami hormati, yang pertama dari sisi administrasi, jadi Ustaz saja untuk membangun sistem yang ada di UMI daerah Yogyakarta, yang pertama dari segi administrasi itu semuanya kita babukan di dalam bentuk tulisan, sehingga itu nanti yang akan menjadikan surat keputusan yang dikeluarkan oleh ketua UMI daerah Yogyakarta, dan ini akan tersosialisasikan semuanya bagi para lembaga, utamanya pimpinan lembaga yang biasanya kita adakan wajib setiap awal semester itu ada pertemuan pimpinan lembaga, sehingga nanti melalui pertemuan itu nanti akan kita bangun bagaimana visi misi mereka juga sama dengan visi misi yang ada di dalam metode UMI untuk membangun Al-Quran yang ada di lembaga. Mulai kita awali dari MOU komitmen pengajuan. Jadi Ustaz saja, MOU ini bukan termasuk MOU yang berbayar, tapi kita ingin memastikan bahwa lembaga mau menjalankan 7 program dasar dan dituangkan di dalam 10 pilar itu. Kalau memang dia komitmen, akan kita lakukan penandatanganan lalu kita daftarkan ke UMI Foundation. Jadi ini ada MOU-nya yang nanti akan kita tandatangani. Yang kedua, melalui MOU komitmen penandatanganan ini terkait penjalanan program, kita juga menawarkan MOU pengawalan. Nah, ini baru yang ada pembiayaannya, yang biasanya kita gunakan bisa dihitung per siswa ataupun per program. Kalau siswanya di situ memang bagus sedikit. Kemudian yang ketiga, kita juga ada ini terkait dengan SK biaya program, termasuk pembiayaan apa saja yang nanti akan kita keluarkan selama proses pembelajaran mulai dari tahsin sampai dengan imtihan, itu kita buatkan SK dan kita share kepada para lembaga, sehingga nanti ketika ada kegiatan itu tidak tanya lagi biayanya berapa Ustaz, biayanya berapa, tidak, tapi sudah ada kita bentuk SK-nya di sini. Insya Allah beberapa nanti jika diperlukan kami kirim Ustaz contohnya. Kemudian termasuk hak dan usaha dari
kepengurusan, mulai dari mukafaah pengurus, trainer, staff, ini semuanya kita bentuk dalam SK sehingga jelas dan transparan. Kemudian beberapa di antaranya juga pendataan lembaga dan juga guru serta siswa. Nah, ini kita lakukan sembari juga kita lakukan dengan versi Jogja. Ustaz, mohon maaf karena beberapa kali terkait dengan data lembaga ini dan di SIM lembaga ada yang mengeluh karena yang diinput kok tiba-tiba hilang. Karena kita membuat sendiri dengan form yang ada. Kemudian termasuk SPK kegiatan dan PJ lembaga. Nah, terus saja PJ lembaga ini sudah kita buat sejak tahun 2018. Itu sudah ada PJ lembaganya, sehingga nanti para trainer yang ada itu sudah kita PJ, termasuk PJ lembaga formal ini siapa saja, PJ lembaga non formal ini siapa saja, sehingga nanti melalui PJ inilah nanti yang bertanggung jawab bahwa lembaga ini harus supervisi selama tahun 2023. Itu dilakukan oleh PJ. Sehingga kami di bagian QA nanti tinggal memastikan dari PJ tersebut menjadwalkan di bulan apa, di tanggal berapa, kita tinggal mengaksesi silakan kegiatan itu dilaksanakan. Ini dari segi administrasi. Dan yang kedua terkait dengan yang kita bangun adalah sistem baku yang meliputi 7 program dasar. Ini sudah tertulis semuanya, saudara, mulai dari tahsin, ya, kemudian sosialisasi, sertifikasi, coach, munakosa, sampai dengan IDA. Nah, ini saya share di grup, silahkan jika ingin mengetahui lebih detail bisa dilihat di grup, juga saya share di situ. Nah, ini saja kami menginginkan bahwa apa yang ada di UPI daerah Jakarta ini bisa tersusun dengan rapi, yang tertulis dan ini diketahui oleh semua pihak yang manapun siap untuk menduplikasi. Itu dari segi administrasi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan bisnis manajemen SDM yang nanti akan disambung oleh Ustaz Iqbal. Silakan Ustaz. Jogja sejumlah 17 trainer, kemudian yang di lembaga ada 23. Jadi memang yang 23 berasal dari lembaga itu satu-satu kita ambil dari koordinator baik. Salah satu tujuannya adalah sebagai empowering SDM, sebagai penguatan sistem yang ada di lembaga tersebut. Sehingga nanti harapannya lembaga yang di situ ada trainernya itu nanti bisa menjadi lembaga model atau lembaga berpengalaman. Kemudian terkait dengan pemberdayaan yang pertama, kita melakukan pembinaan rutin satu-satu. Jadi bagi setiap trainer yang ada di daerah Jakarta, kita wajibkan melakukan pembinaan setiap pekan, yang mana jadwalnya adalah setiap hari Jumat jam 1 sampai dengan jam 4. Sehingga pada hari Jumat di jam tersebut semua trainer wajib untuk mengkosongkan agenda karena memang fokus untuk kegiatan pembinaan ini. Dan ini kita lakukan rutin setiap pekan. Kemudian yang kedua, pembinaan juga kita lakukan setiap bulan sekali besar-besar, yang mana pelaksanaan itu kita barengkan dengan pertemuan koordinator, yang mana kegiatan pertemuan koordinator itu terlaksana pada hari ini, yang mana di kegiatan pertemuan koordinator itu pagi dari mulai jam 8 teman-teman trainer bersama koordinator, kemudian nanti jam 1 sampai dengan pada asar itu untuk agenda pembinaan setiap bulan. Jadi untuk pemberdayaan pembinaan kita ada 2 setiap pekan dan setiap bulan sekali sekalian. Nah, tujuan dari pembinaan itu tentunya adalah sebagai program upgrading dari sisi kompetensi maupun skill sebagai seorang trainer dalam melaksanakan atau menjalankan 7 program dasar trainer ini. Kemudian yang kedua, kami juga membuat rekap data checklist pemastian kompetensi trainer satu-satu. Nah, checklist ini kami buat tujuannya adalah untuk memastikan bahwa trainer yang akan kita tugaskan dalam melaksanakan program itu sudah tervalidasi dari sisi kompetensi. Karena kan nggak mungkin satu-satu mampu pertama nggak hafal tajwid, ada pembaca apa bukan betul 100 salah. Kan nggak lucu ya? Maka di situ satu-satu untuk memastikan trainer nanti bisa bertugas pada suatu program perlu kita pastikan melalui checklist tadi. Nah, checklist itu dari siapa? Dari ketua UMI Daerah Jakarta atas usulan dan juga pendampingan pembinaan dari para manajer. Sehingga nanti untuk regulasinya satu-satu trainer yang kita bisa tugaskan di suatu program itu yang sudah mendapatkan checklist
kami memudahkan berdasarkan checklist tadi, kemudian kita melakukan rolling bahwa trainer yang sudah terchecklist tervalidasi dari sisi kompetensi akan kita rolling. Misalnya program ini trainer 1, berikutnya trainer 2. Nanti ketika sudah selesai akan kembali. Sehingga di situ kami berusaha upaya agar ada pemerataan, agar tidak trainer itu saja yang bertugas, tapi ada pemerataan. Kemudian juga untuk memaksimalkan dalam program pendampingan dan pengawalan lembaga supervisi, kami sudah membagi kepada visi-visi lembaga tadi, sehingga di situ kami juga berharap satu saat biarpun di Bidara Jakarta juga ada trainer yang berasal dari lembaga, kami memaksimalkan penugasannya adalah untuk melakukan supervisi di lembaga non formal. Karena ketika trainer berasal dari lembaga, mengajar di lembaga, maka untuk bisa kita maksimalkan adalah di supervisi lembaga formal yang mana waktunya adalah sore sampai dengan malam. Mungkin itu satu sekilas dan dapat kami sampaikan terkait dengan memaksimalkan SDM yang ada di Bidara Jakarta. Kami kembalikan dari saya. Ya, sudah memenuhi langsung saja saudara. Selanjutnya di bagian admin media, khususnya di dalam pengelolaan keuangan di dalam Bidara Jakarta. Alhamdulillah, kalau ini punya moto, kita di bagian keuangan juga punya moto. Moto kita adalah bagaimana caranya menjaga prasangka, karena kalau kelola uang itu kan bahaya ya. Sering diprasangka-prasangkakan, uangnya keluarnya, posisi mana itu juga prasangka. Nah, jadi prasangka ini yang kami antisipasi. Maka dari itu motonya adalah transparansi, kemudian terdistribusi secara strategis. Itu yang selalu jadi kami pegang. Maka dari itu, kenapa kami bilang transparansi? Yang pertama, bisa diakses oleh tim. Saya selalu bagi keuangan, selalu menyampaikan silakan. Siapa yang ingin tahu keuangan di Bidara Jakarta, silakan. Ini rekapannya, ini di meja saya, ini sudah ada laporannya, silakan boleh dicek. Nah, yang pertama, sisa-sisa dari 7 program dasar. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari sisa dari program buku. Ya, dari buku. Dan alhamdulillah untuk pengelolaan buku juga kita dapat keuntungan dan masuk ke kas Bidara Jakarta. Itu tadi yang selalu kami tekankan. Kemudian untuk posisi strategis dalam pengelolaan keuangan itu kami kelola secara baik. Pertama tadi, alokasi uang yang digunakan di dalam kegiatan kami, yaitu yang pertama itu kita gunakan untuk mulai dari transport pengurus, kemudian untuk pemenuhan kebutuhan, salpas dan sebagainya itu sudah kita rinci. Bahkan untuk keluar sekedar beli aqua 1 gelas pun kita rinci, sehingga uang yang keluar alhamdulillah sampai saat ini masih terdata dengan baik. Kemudian selanjutnya uang ini digunakan secara strategis untuk apa? Berdasarkan keputusan Ketua Bidara Jakarta. Pastinya uang ini tidak kita kumpulkan, tapi gimana caranya uang ngumpul terus langsung bersalurkan. Pertama untuk 7 program dasar kita mensupport lembaga, ya sebentar, kita mensupport lembaga khususnya lembaga yang butuh subsidi, yang kekurangan dalam pendanaan. Dan untuk laporan keuangan alhamdulillah sudah semuanya. Ya, untuk biar kelihatan banyak ini uang yang di daerah. Untuk 7 program dasar, alhamdulillah uang yang bertugas selama 1 tahun kemarin ada kurang lebih setengah miliar lebih. Luar biasa. Iya, kalau saya bilang 600 juta kan kecil. Baik, selanjutnya penjualan buku juga alhamdulillah di angka 1 M lebih. Nah ini untuk buku selama 1 tahun juga totalnya 1 M. Kemudian selanjutnya, nah untuk apa saja uang-uangnya dapat dari mana dan rekapan kami berusaha untuk rapikan. Ini terdata secara rinci. Ini kami jumlahkan saja, jadi ada file kemana-kemananya. Ini per bulannya uang yang masuk itu sudah terrekap secara detail insyaallah. Kemudian selanjutnya penjualan buku pun seperti itu, ada datanya per bulan, dan ini data-data ini bisa diakses oleh teman-teman trainer semuanya, dan bahkan beberapa tim-tim yang sudah bekerja juga kita perlihatkan. Silakan kalau ingin tahu bagaimana pengelolaan keuangan di Bidara Jakarta. Dan alhamdulillah selama setahun ini 7 program dasar, uang sisanya tadi 124.200 sekian itu. Dan untuk penjualan buku kita
kita punya uang sisa itu 196 juta sekian dan totalnya tersebut di bawah berarti 120 juta. Banyak ya, alhamdulillah. Dan kemana saja uang ini kita alokasikan untuk hal-hal ini. Yang pertama yaitu kebutuhan sarana prasarana, program dan sebagainya. Dan pastinya yang kita maksimalkan adalah untuk kegiatan penunjang seperti support lembaga dan upgrading trainer dan sebagainya. Ini berdasarkan keputusan Ketua UMI Daerah Yogyakarta. Dan akhirnya inilah sisa dari uang kas kami di akhir 2022 lebih 24.492. Dan uang ini alhamdulillah juga sudah habis, sudah digunakan untuk traktornya di awal tahun kemarin. Alhamdulillah. Dan untuk saat ini selalu UMI Daerah Yogyakarta bisa dalam distribusi dengan baik. Kemudian satu lagi poin yang saya sampaikan, saya juga nyamain terkait pengelolaan buku. Bagaimana cara kita menjaga stabilitas pengelolaan buku. Jadi moto juga sama. Di dalam banyak buku kita punya moto. Motonya apa? Bagaimana buku itu tidak hanya sekedar menjual buku saja, tapi kami menjaga sebuah sistem yang dibangun oleh UMI. Jadi setiap pembelian itu kita privat khususnya. Kalau untuk privat ini yang rawan, karena apa? Privat ini bisa saja disalahgunakan dan pastinya bisa saja tidak diterapkan dengan baik sistem penggunaannya. Maka dari itu kita membuatkan form pembelian. Ketika membeli perangkat pembelajaran buku itu pasti kita minta. Jika tidak terikat lembaga, kita minta mengisi form pembelian. Kita lihat waktunya. Oh ternyata kalau ketika mereka mengajar hanya waktunya sepekan cuma 1 kali dan waktunya cuma 1 jam, sepekan sekali artinya tidak bisa menjalankan sistem metodologi. Kami sampaikan dengan maaf Ustaz, kalau misalnya tidak bisa menerapkan sistem kami dengan baik, apa bedanya dengan yang sudah paling tidak baiknya? Begitu saja yang kami sampaikan sehingga bisa dipahami oleh setiap konsumennya. Dan pastinya semua basis data dan terdata semua alhamdulillah. Kita juga pendanaan juga kita input di dalam software. Alhamdulillah kita juga berusaha untuk memaksimalkan software yang diberikan oleh UMI Foundation dan mudah-mudahan UMI Foundation bisa segera baik pendataannya, dan kami alhamdulillah juga sudah memaksimalkan untuk pendataan dan agar bisa terkelola dengan baik. Itu saja. Setelah waktu tunggu kita akan langsung kesan pada topik ya. Kesimpulan, ternyata untuk menjalankan sistem metode ini tidak sulit. Dari kami yang disampaikan tadi baru belajar, kemudian kita berusaha menjalankan, kemudian pengelolaan dengan administrasi yang baik, ternyata alhamdulillah juga ada hasilnya. Satu lagi barangkali yang perlu kita garis bawahi bersama-sama, ternyata bagaimana kita bisa memberikan kepercayaan kepada para teman-teman untuk bisa berkarya bersama-sama, sehingga kebersamaan yang dilakukan dalam menjalankan program, dalam diberikan amanah, diberikan distribusi pekerjaannya, insya Allah itu akan bisa menjalankan program dengan baik. Barangkali demikian. Baik, silakan Dr. Ustaz Ali bisa closing. Terima kasih saudara atas waktunya yang diberikan ke kami. Demikianlah terkait dengan pengembangan yang ada di UMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam daripada UMI Yogyakarta. Terbukti bahwa sinergi dakwah ini membutuhkan satu sistem. Dari ketiga UMI daerah yang telah menyampaikan pengalamannya dalam menjalankan sistem UMI ini, maka setidaknya menginspirasi bagi kita semuanya, UMI daerah Korda yang hadir di Rakernas ini, untuk bagaimana tahun depan UMI daerah kita, Korda kita terus bisa berkarya dan berjaya bersama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari 3 pengalaman UMI daerah ini. Amin ya rabbal alamin. Tentu masih banyak UMI daerah yang berbagi pengalaman, tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa terbatas waktu dan harus segera kita mengikuti agenda berikutnya. Maka untuk sementara hari ini 3 UMI daerah kita minta untuk menyampaikan pengalaman baiknya dalam menjalankan sistem UMI.
Siapa tahu tahun depan giliran kita yang hari ini belum bisa menyampaikan, menceritakan pengalaman-pengalaman kita, insya Allah tahun depan akan kita tunggu. Sukses untuk seluruh wilayah takbir. Baik, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita ikuti arahan sekaligus pengantar yang insya Allah nanti setelah kita rehat pada sholat zuhur kita akan melakukan rapat komisi. Untuk itu memperjelas bagaimana teknik dan pengelompokannya insya Allah akan dibantu penyampaiannya oleh Direktur Organisasi dan Operasional Umi Foundation yang berhormat Al-Ustaz Haji Abdul Ghafur MPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kita semuanya bisa menyaksikan sebuah contoh yang konkret ya. Jika kita mau contoh yang mana? Ada yang tadi coba semuanya ada di lembaga, semuanya menjadi guru. Tapi yang lahir tahun 2022 sebagai muda sudah 90 berbagai. Ada contoh yang free, semuanya free. Silakan mencontoh yang mana? Karena kalau hanya free saja sebagai syaratnya, ada loh negara yang free semuanya mengurusnya, tapi tidak pernah di rumah. Free semuanya, tapi nggak pernah di rumah. Loh, kok bisa? Ya training sana, training sini, nggak pernah ngurusin ujaranya. Siapa yang tersinggung? Silahkan tersinggung. Jadi free, memang free, tapi justru malah free-nya itu nggak pernah ada di rumah. Itu ada juga. Jadi makanya adanya free itu juga tidak menjamin ini daerah jadi yang bisa menjamin dalam kesungguhan dalam mengurusi bumi daerah. Jadi silakan pilih yang mana mau contoh yang tidak free, tidak boleh. Yang mau contoh yang free, ketiga-tiganya tadi kuncinya memang ada seperti apa yang saya sampaikan kemarin. Satu, leadership, ya, leadership. Yang kedua adalah tidak ada dominasi. Semuanya terbagi habis, semuanya terkoordinasi, semuanya terkonfirmasi dan bahkan terverifikasi macam-macam ya. Tidak ada dominasi. Yang ketiga, tidak ada kepentingan. Karena kalau hanya mementingkan, maaf ya, sendiri-sendiri ya semuanya trainer itu saling berebut, mohon maaf ya, saling berebut untuk kegiatan sehingga tidak terbagi habis dengan kegiatannya. Ketika contoh tadi silahkan diambil manfaatnya, silahkan diambil kepentingannya. Pasti ada kekurangan, itu pasti. Sunatullahnya begitu, tidak sempurna. Tapi silahkan, banyak yang positifnya, silahkan diambil. Baik, saudara sekalian, saya ingin menjelaskan teknis. Habis ini nanti pada zuhur, harusnya pada saat ini kita sudah tergabung dalam rapat komisi. Tetapi kayaknya waktu tidak memungkinkan, kita harus sholat zuhur dulu dan sudah akan makan siang. Selanjutnya kita nanti terbagi dalam rapat komisi. Ada 4 komisi. Komisi A, B, C, dan D. Khusus komisi D, komisi D ini nanti isinya adalah teman-teman dari admin dan buku pesertanya yang nanti akan dipimpin oleh Sekretariat dan pihak-pihak nanti khusus di komisi D. Dan untuk komisi A, B, dan C ini isinya adalah para pengurus bumi daerah. Dibagi kemarin pembagiannya seperti apa, saya tolong diminta dibantu oleh Ustaz atau Ustaz Hamidi untuk pembagian komisi-komisi yang tadi yang disampaikan. Saya persilakan.
Ada bisa. Oh, itu ada komisi A. Ya, baik, terima kasih kalau diberikan. Ini isinya adalah Pokja Patriot, Pokja Pariangan, dan Pokja Krakatau. Krakatau ditambah Sumatera, jadi ada di komisi A. Maksudnya Pokja itu berarti seluruh bumi daerah yang termasuk dalam wilayah Pokja Patriot, Pokja Pariangan, Pariangan ya? Priangan. Ya. Terus Pokja Krakatau ditambah Sumatera. Seluruh semenanjung Sumatera mulai Aceh sampai dengan Lampung tergabung dalam komisi A. Jelas ini ya? Komisi B. Komisi B Pokja Joko Sumar, GKS itu apa? Gerbang Kerto Susila, masuk di komisi B. Jadi Pokja Joko Sumar gabung dengan Pokja GKS dan Pokja Mataraman. Komisi terakhir komisi C, yaitu ini Tapal Kuda, Madura, Mahakam, Jayapura, Mimika, Bali, NTB serta Makassar gabung di situ. Tapal Kuda, Madura, Mahakam, ya. Terus Jayapura, Mimika, NTB, coba nanti akan kita adu antara Makassar dengan Jayapura dengan Madura ini. Nanti sama-sama apa namanya, dan ini kita kumpulkan dalam komisi C. Dan komisi D tadi sudah saya sebutkan adalah admin buku, semuanya kumpul di komisi D. Saudara sekalian, apa yang dibahas kemarin sudah kita sampaikan di rapat Zoom dengan para ketua Porda, dua Porda, bahwa materi yang dibahas pada saat kemarin, pada saat akan komisi nanti, kalau untuk komisi khusus ini komisi A, B, dan C. Materi yang dibahas ya berkisaran antara problematika foundation, yaitu problematika apa? Yang pertama problematika organisasi. Loh, maksudnya apa organisasi? Tadi kan kita sampaikan ada umi daerah yang bagus, melejit, tapi ada umi daerah yang stagnan. Nah, apa itu sudah lama berarti tapi tidak ada perkembangan apapun. Seperti apa? Jadi kita berikan solusi-solusi, membahas solusi-solusinya. Problematikanya termasuk diantaranya problematika program. Nanti yang disampaikan kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Yusuf bahwa problematika itu akan dibahas nanti, termasuk problematikanya RMB dan problematikanya SDM. Itu yang akan dibahas. Tempat komisinya, Ustaz nanti setelah makan siang, setelah sholat zuhur dan makan siang, Ustaz tetap naik ke lantai 2 bangunan ini, tetapi tidak perlu belok kiri, langsung lurus ke sana. Pimpinan komisi A, di sidang komisi terkait dengan tadi sudah saya sampaikan, berhasil hal penting ya. 3 pimpinan komisi A nanti sesuai dengan pokjanya tadi, itu adalah ketua-ketua pokja menjadi pimpinan komisi. Cukup jelas ya? Alhamdulillah kalau cukup jelas secara teknis nanti langsung di apa namanya di tempat rapat komisi. Jadi nanti tidak perlu masuk ke sini lagi, langsung ke masing-masing komisi. Di situ sudah ada laptop, semuanya di lantai 2 di ruangan, ini lurus ke arah kiri, kalau dari sini arah kiri dan masuk ke kanan. Itu adalah level komisi, tempat komisi A, B, dan C. Silakan tanpa diberita nanti ketua-ketua pokja segera menempati kursi yang akan dilakukan di depan. Kemudian secara teknis bisa saya sampaikan, kita semuanya akhiri pada sesi pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.